Halo semua. Kali ini gue bakal ngomongin soal hipnotis. Karena banyak banget kasus kriminal yang pernah gue denger dan baca selalu menyudutkan hipnotis sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Padahal dalam kebanyakan kasus, kejahatan yang terjadi dikarenakan kelalaian korban atau perhatian si korban teralihkan. Jadi, apa sih sebenarnya hipnotis itu? Gimana cara kerjanya? Apa aja syaratnya supaya orang bisa dihipnotis? Dan mungkin lo juga bertanya, rasanya bagaimana? Atau ada nggak sih manfaat baik dari hipnotis sendiri? Oke, bakal gue jelasin menurut pemahaman gue yang gue dapat dari pengalaman singkat gue jadi private hypnosis performer ya. Janji. Relax, tarik nafas dari hidung. Relax, nyender di tembok, relax. Dan nafas dari hidung. Buang lewat mulut secara perlahan. Kita tarik nafas. Buang. Tidur di dalam. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Tidur di dalam, tidur di dalam. Oke, untuk Vicky. Lihat mata gua. Tarik nafas dari hidung. Buang lewat mulut. Tidur. 5, 4, 3, 2, 1. Tidur di dalam, tidur di dalam. Dari sebelumnya untuk orang yang bosan tuh. Lu pengen air putih ini jadi rasa minuman apa? Jadi hipnotis menurut ilmu adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang pengaruh kata-kata sugesti terhadap pikiran manusia. Menurut teorinya, gelombang otak manusia dibedakan menjadi 4 jenis gelombang. Yang pertama, gelombang beta, kedua alfa, ketiga theta, dan yang terakhir delta. Kalau dalam prakteknya, hipnotis itu mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi trance, di mana trance merupakan kondisi yang menyerupai tidur yang sengaja dilakukan kepada seseorang, dan orang tersebut masih bisa menjawab pertanyaan dan menerima sugesti. Kondisi trance paling ideal yang harus lo capai dan pertahankan adalah dalam gelombang otak theta, gelombang ketiga. Karena ketika sudah masuk ke gelombang keempat, gelombang delta, otak manusia dalam kondisi tidur sesungguhnya dan koneksi hipnotis benar-benar terputus. Hipnotis juga merupakan seni komunikasi untuk mengubah tingkat kesadaran seseorang yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak tadi dari beta menjadi alfa dan theta. Hipnotis sendiri pertama kali diperkenalkan oleh James Boyd, seorang dokter ternama dari Inggris yang hidup di antara tahun 1795 sampai 1860. Syarat orang untuk mudah dihipnotis adalah orang tersebut cukup cerdas, mampu berkomunikasi yang baik, mampu berkonsentrasi, dan mampu berimajinasi. Kalau ngomongin rasanya, rasa hipnotis itu seperti kondisi relaksasi pikiran yang disertai relaksasi tubuh. Nah, buat lo yang bertanya, apa sih syarat untuk bisa mempelajari dan mempraktekkan hipnotis? Syaratnya sebenarnya gampang. Lo cuma cukup mampu berkomunikasi dengan baik dan percaya diri yang tinggi. Percaya diri yang dimaksud adalah percaya diri bahwa lo bisa melakukan hipnotis kepada orang lain, tentunya dengan bimbingan orang yang ahlinya. Dalam prakteknya, lo bisa mengetahui dan memahami indikator-indikator bahwa orang yang lagi lo hipnotis itu beneran masuk ke kondisi trance atau hanya pura-pura trance lewat trance level test biasanya. Dan hasil rangkuman berdasarkan pengalaman pribadi gue, ketika orang berada di gelombang theta, ciri-cirinya adalah pernafasan sudah mulai teratur dari perut. Kemudian relaksasi pada rahang bisa dilihat agak sedikit membuka. Pada theta yang sangat dalam, klien atau suyet atau orang yang lagi lo hipnotis bisa mempertahankan trance dengan mata terbuka atau bisa disebut somnambulisme. Juga terjadinya peningkatan kemampuan mengingat yang berkembang sangat pesat atau disebut hipermnesia. Mungkin di lain kesempatan bakal gue kasih contoh skrip yang bisa lo pakai dalam praktek hipnotis untuk perform di depan teman-teman lo
Tapi ingat, harus dalam pengawasan yang ahlinya. Kalau masih dalam tahap belajar sih,